Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Trimaharani, absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Arda Hafid Firansyah dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 5. Halo semuanya, saya Candika Eka Prasetya dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 8, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Naila Kanita, nomor absen 26, kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, saya Pai Putra Dianugraha, absen 14 dari kelas 12 MIPA 1, kelompok 6. Halo semuanya, nama saya Hanabel Jovanka, nomor absen 17 dari kelas 12 MIPA 1. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang tape ketan hitam, pertama-tama tujuan praktikum ini dibuat adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui alat, bahan, dan langkah-langkah membuat tape ketan hitam. 2. Mengetahui asal daerah tape ketan hitam. 3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah tape ketan hitam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan dari suatu daerah yang membedakan yang memiliki ciri khas yang membedakan makanan dari satu daerah dan daerah yang lainnya. Salah satu makanan tradisional yang kami buat dari hasil pengolahan bioteknologi di mata pelajaran biologi adalah tape ketan hitam. Tape ketan hitam merupakan hasil makanan olahan fermentasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Proses pembuatan fermentasi tape ketan hitam ini dibantu oleh bakteri yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Selain proses pembuatan dari makanan tradisional ini sendiri, makanan tradisional juga tentunya tidak lepas dari sejarahnya yang panjang dari zaman ke zaman. Maka dari itu, pada hari ini kami akan membahas tentang sejarah dari tape ketan hitam. Pada kesempatan video ini, saya akan menjelaskan tentang alat, bahan, serta cara pembuatan dari tape ketan hitam. Itu ada nampan, wadah baskom, sendok, kukusan, kompor, toples, dan sarung tangan. Dan untuk bahannya sendiri itu ada beras ketan hitam, air, ragi, dan daun pisang. Dan cara membuatnya ini cukup mudah dan sederhana. Yang pertama yaitu cuci beras ketan hitam, lalu rendam selama 1 jam. Nah, setelah direndam selama 1 jam, angkat lalu ditiriskan. Setelah step 1 udah, lanjut ke step 2. Rebus ketan hitam selama 1 jam hingga matang. Dan ketika sudah matang selama 1 jam itu matikan api dan biarkan hingga dingin. Udah, step yang 3, taburi ketan dengan ragi. Atau bisa juga ditambahkan gula jika ingin rasa lebih manis, tapi dengan ragi saja sudah cukup. Lalu setelah ditambahkan ragi, itu aduk hingga merata. Setelah step 3 selesai, lanjut step 4. Masukkan ketan ke dalam toples lalu tutup rapat dan biarkan selama 3 hari untuk proses fermentasinya. Setelah step 4 sudah, dan terakhir siap untuk dinikmati atau disajikan dengan sajian yang berbeda lainnya. Kata tapai berasal dari bahasa Proto Melayu Polinesia Barat yang berarti beras yang difermentasi
atau tuak dari beras. Masyarakat Sunda lebih mengenal tape dengan sebutan peyem. Masyarakat Jawa Timur lebih mengenalnya dengan sebutan tape ketan. Sedangkan masyarakat Banyuwangi lebih sering mengenalnya dengan sebutan tape budin atau kenyas. Tape tidak hanya dikenal di Indonesia, namun juga di Asia, khususnya di Asia Tenggara, dengan nama lokal yang berbeda-beda, seperti tapai pulut, sebutan dari Malaysia, basi binubran, sebutan dari Filipina, chow untuk sebutan dari Kamboja, kao chow untuk sebutan dari negara Cina, dan khao mak untuk sebutan dari negara Thailand. Dilihat dari sejarahnya, tape ketan berasal dari desa Cibaram, kecamatan Cingbin, Kuningan yang berjarak 284,4 km dari Tangerang, tempat kita tinggal. Pada zaman dahulu, tape ketan hanya disajikan pada hari raya agama Islam seperti saat menjelang Idul Fitri. Namun, seiring berjalannya waktu, tape ketan menjadi hidangan yang disajikan setiap saat. Selain itu, kudapan satu ini menjadi oleh-oleh para wisatawan yang berkunjung ke daerah Kuningan. Industri rumahan tape ketan di daerah Kuningan pun menjadi usaha yang menyediakan lapangan kerja sekaligus peluang usaha dari kuliner. Tidak hanya itu, tape ketan menyebar luas hingga ke berbagai daerah. Para warga tidak kenal lelah untuk memasarkan produk mereka. Para warga Tarikolot lah yang membuat Kuningan dikenal sebagai penyedia oleh-oleh tape ketan, khususnya tape ketan hitam. Pada akhir tahun 1970-an, usaha tape ketan belum menjadi usaha tetap warga. Para pembuatnya belum menjadikan tape ketan menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Pada tahun 1980-an, ada beberapa yang mulai menjadikan tape ketan untuk kepentingan komersial secara terbatas, terutama saat menjelang hari raya. Banyak orang dari luar Kuningan datang untuk membeli tape ketan. Mereka rela untuk antri berlama-lama untuk sekedar membeli tape ketan yang dijadikannya sebagai oleh-oleh. Kini, setidaknya ada 22 pelaku usaha yang bergerak dalam pengolahan tape ketan di Kuningan. Banyaknya pelaku usaha membuat semakin terbukanya lapangan pekerjaan. Setidaknya ada ratusan orang yang terserap dalam industri ini dan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Setelah pembahasan yang sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa tape ketan hitam itu dikenalnya dari desa Ciberem, kecamatan Cibinbin di daerah Kuningan. Tape ketan hitam itu merupakan hasil fermentasi dari ketan hitam yang dicampurkan dengan ragi. Lalu, ketan hitam pada zaman dahulu itu biasanya hanya digunakan pada saat perayaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tapi di zaman sekarang, tape ketan hitam itu sudah banyak dikenal oleh turis yang biasanya datang ke Indonesia. Sehingga tape ketan hitam itu sudah bisa dijadikan menu kuliner di Nusantara.